Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ali Rahim selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI. Yang kita hormati Ketua Umum kita Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Yang sama-sama kita hormati Pak Yai Misbah, Bapak Ibu semua yang kami hormati dari teman-teman pengurus besar dan juga dari provinsi termasuk kabupaten kota. Alhamdulillah kita tiba pada acara puncak pada hari ini, yaitu penyampaian press release pengurus besar PGRI pasca putusan PT TUN 9 Oktober 2024. Press release ini sesungguhnya merupakan abstrak daripada putusan PT TUN 9 Oktober, namun kami mencoba untuk menguraikan dalam bentuk timeline sehingga terlihat kronologisnya. Selain itu kami juga memberikan sedikit latar belakang sehingga kita melihat persoalan hukum yang kita jalankan selama sekian lama itu terlihat secara utuh. Pertama, kita mulai dari Kongres luar biasa. Bahwa Kongres luar biasa yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 3 sampai 4 November 2023 di Surabaya merupakan puncak dari konflik internal PGRI yang tidak terselesaikan dengan baik di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI ketika itu, yaitu Dr. Onipa Rosidi MPD. Sebagai Ketua Umum, yang bersangkutan tidak menunjukkan watak pemimpin pendidikan yang seharusnya merangkul, menumbuhkan, dialektis, dan pedagogis. Namun yang terjadi sebaliknya, yaitu terkesan sangat otoriter, memecat pengurus besar termasuk dengan semena-mena tanpa mengindahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta tata kelola organisasi yang tidak merujuk pada konstitusi organisasi. Selain itu, selama kepemimpinan yang bersangkutan selaku Ketua Umum, terjadi disharmoni hubungan PGRI dengan Kemdikbudristek, khususnya dengan Direktorat Jenderal GTK. Padahal dengan Kemdikbudristek, PGRI seharusnya menjadi mitra strategis yang produktif, khususnya dengan Ditjen GTK yang merupakan pemangku kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kedua, Kongres luar biasa kemudian yang diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI, pada akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan Kongres, termasuk susunan pengurus besar PGRI hasil KLB masa bakti 2023-2028 dengan Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM selaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI dan Dr. Mansur Arsyad MPD sebagai Sekretaris Jenderal serta organ kepengurusan lainnya. Yang ketiga, hasil KLB atau Kongres luar biasa sebagaimana disebutkan pada nomor 2 kemudian disahkan dengan akta notaris nomor 04 tanggal 10 November 2023, akta mana dibuat oleh Misbah Imam Subari Sarjana Hukum M.Hum, notaris di Kabupaten Banyuwangi, dan proses seterusnya sesuai dengan prosedur hingga mendapatkan pengesahan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00-1568-AH-01-08 tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan seluruh pengurus besar telah berganti berdasarkan hukum. Yang keempat, pada tanggal 16 November 2023, pengurus besar PGRI hasil KLB melakukan jumpa pers di Gedung Guru PGRI Tanah Abang 3 Jakarta Pusat, sekaligus menyerahkan surat keputusan pemecatan kepada Prof. Onipa Rosidi selaku Ketua Umum maupun sebagai anggota PGRI oleh pengurus besar PGRI pimpinan Teguh Sumarno. Akan tetapi Prof. Onipa Rosidi ketika itu menolak SK pemecatan dimaksud dan menyampaikan pernyataan bahwa kita tempuh jalur hukum dan yang menang secara ingkrah itu yang menjadi pengurus besar PGRI yang sah dan yang kalah
harus meninggalkan gedung saya ulangi, dan yang kalah harus meninggalkan gedung guru PGRI. Demikian kurang lebih pernyataan lisan yang disampaikan yang bersangkutan. Yang kelima, bahwa hanya 2 hari kemudian, yakni tanggal 18 November 2023, Kemenkumham menerbitkan SK AHU nomor AHU 000159.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan MPWP yang sama dengan MPWP pengurus besar PGRI pimpinan Teguh Sumarno, yaitu nomor 01.856.852.0 2 hari setelahnya, yakni tanggal 20 November 2023, Kemenkumham kembali lagi menerbitkan surat keputusan baru, yaitu nomor AHU /000-157.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dengan NPWP yang berbeda. 6. Bahwa ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI terkait dengan perubahan kepengurusan di tingkat pengurus besar, yakni harus melalui forum kongres atau kongres luar biasa, atau dapat melalui forum konferensi kerja nasional atau Kongkernas, jika perubahan itu hanya sebatas pergantian pengurus tertentu yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pengurus dengan proses yang ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI. Dalam kasus ini, tidak satu pun dari forum tersebut yang dilalui oleh pihak Prof. Oni Parosidi hingga terbitnya 2 SK Kemenkumham tersebut di atas. 7. Bahwa dengan terbitnya 3 SK Kemenkumham berturut-turut: A. AHU nomor 0001568.AH.01.08 tahun 2023 tahun tanggal 13 November 2023. B. AHU 0001594.AH.01.8 tahun 2003 tertanggal 18 November 2023. Dan C. AHU 0001597.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 dengan susunan kepengurusan dan nomor NPWP yang berbeda tetapi nama perkumpulan yang sama, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, menjadi awal dari terjadinya sengketa hukum dalam kasus kepengurusan atau badan hukum perkumpulan PGRI. 8. Bahwa atas hal yang dimaksud pada nomor 7, pihak Teguh Sumarno pada bulan Desember 2023 mengajukan gugatan hukum terhadap Kemenkumham melalui PT UN Jakarta dengan dugaan adanya cacat prosedur maupun cacat substansi atas terbitnya keputusan Menkumham yang kemudian menjadi objek sengketa berupa AHU 0015.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 dan AHU 0001597.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023, bahwa kedua objek sengketa tersebut memberikan dampak hukum yang bersifat merugikan bagi pihak Teguh Sumarno sehingga ditempuh upaya hukum dimaksud. Yang ke-9, dengan proses sengketa hukum tersebut, yakni di tengah proses sengketa hukum tersebut, yakni pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024, pihak Profesor Oni Parosidi menyelenggarakan Kongres PGRI, dan untuk hal tersebut Kemenkumham kembali menerbitkan SKHU 000032.AH.01.08 tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024 dengan nama perkumpulan yang sama, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. SK Menkumham tersebut patut diduga mengandung
cacat yuridis karena diterbitkan pada saat badan hukum yakni Perkumpulan PGRI sedang dalam sengketa hukum, dan bahwa legal standing yang digunakan untuk melaksanakan Kongres PGRI tersebut adalah objek sengketa yang masih sedang dalam proses hukum di PT UN Jakarta. 10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 659/G/2023 PT UN Jakarta dengan putusan NO yang didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim PT UN bahwa PT UN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Oleh karenanya, PT UN Jakarta tidak mengadili pokok perkara tersebut dan menyarankan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui pengadilan negeri. Yang ke-11, atas putusan PT UN dimaksud, pihak Teguh Sumarno selaku penggugat meneruskan upaya hukum ke tingkat banding di PT Tun Jakarta yang hasilnya memenangkan pihak Teguh Sumarno sebagaimana putusan nomor 397/B/2024/PT.Tun.Jakarta. 12. Dengan demikian, dalam kasus ini ada 4 SK yang diterbitkan oleh Kemenkumham untuk satu badan perkumpulan yang sama, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Keempat SK dimaksud yakni SK AHU hasil KLB untuk pihak Teguh Sumarno, kemudian 2 SK AHU yang diterbitkan Kemenkumham yang telah dibatalkan melalui putusan PT Tun Jakarta, dan satu lagi SK AHU yang diterbitkan oleh Kemenkumham untuk pihak Prof. Unibar Rosidi, di mana SK tersebut diterbitkan ketika masih sedang proses sengketa hukum. Sementara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 pasal 22 ayat 4 huruf E menetapkan pernyataan tidak dalam sengketa atau pilot sebagai syarat untuk mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan. 13. Dari seluruh rangkaian kasus sengketa berdasarkan timeline yang digambarkan di atas, maka sesungguhnya SK AHU yang sah dan berkekuatan hukum saat ini hanyalah SK AHU nomor AHU 0001.01.08 tahun 2023 tanggal 13 November 2023 milik pihak Teguh Sumarno. Adapun SK AHU yang menjadi objek sengketa dimaksud telah dibatalkan oleh PT Tun menjadi putusan melalui putusan nomor 397/2024/PT.Tun.Jakarta. Sementara SK AHU hasil Kongres yakni SK AHU nomor AHU 000332.AH.01.08 tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024 dinilai cacat yuridis karena terbit dalam masa sengketa dan dasar pelaksanaan Kongres yang kemudian melahirkan SK AHU dimaksud telah dibatalkan oleh putusan PT Tun Jakarta. 14. Adapun putusan PT Tun Jakarta tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding. Berikut membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 659/G/2023/PT.Tun.Jakarta tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri dalam penundaan, menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh pembanding dalam eksepsi menyatakan eksepsi terbanding 1 dan terbanding 2 tidak diterima seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal. Yang pertama, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 001594.AH
tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00015.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. 3. Mewajibkan terbanding 1 untuk mencabut 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 000.159.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 000.159.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. 4. Menghukum terbanding 1 dan terbanding 2 membayar biaya perkara secara tanggung renten di 2 tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000. Demikian press release ini dibuat untuk digunakan sebagai pengetahuan publik. Jakarta, 14 Oktober 2024, Pengurus Besar Ketua Umum Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, Sekretaris Jenderal Dr. Mansur Arsyad MPD. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes.